Amin. Saya cuma mau tutup sekian menit ke depan, waktu saya nggak banyak. Saya mau lihat teman-teman belajar dari dua orang, bahwa kehambaan itu sangat penting, khususnya siapapun saudara. Engkau yang menyadari hidupmu ini nggak punya modal, engkau tahu engkau nggak bisa berharap dari warisan baik rohani maupun jasmani dari kakek nenek orang tuamu. Dan kau menyadari bahwa kak, saya ini nggak punya modal untuk jadi greater generation. Dengarkan ini dan berdoa. Engkau yang ngerasa hidupmu juga baik-baik saja, merasa engkau punya mimpi untuk saya pengen jadi bintang, pengen jadi artis. Juga dengarkan saya, dengarkan firman ini dan berdoa. Bahkan bintang-bintang pun tetap perlu tudung. Bahkan kau para pelayan, kau yang diurapi, engkau selebgram kah atau apapun. Engkau seorang penyanyi, engkau seorang pemimpin pun tetap perlu ada tudung di atas kepalamu, dan kau dan saya tetap perlu menghambakan diri. Saya pengen ajak saudara lihat dan belajar dari dua orang. Yang satu cukup kasihan karena kisahnya dan namanya hanya disebutkan sekali. Dan satu orang lagi adalah ini orang, saya nggak tahu apa yang kata-kata yang cocok buat hidupnya. Tapi ini orang yang benar-benar mengubah dari sebuah kutuk, kehancuran dan semua stuck, semua jalan yang buntu di hidupnya. Itu mengubah hidupnya dari rahimnya keluar satu nama yang namanya tiap kali disebut namanya itu menggetarkan seluruh dunia. Saya mau ajakkan belajar dari dua orang, saya berdoa ini selesai dalam 10-15 menit. Kejadian 24. Sorry, sebelum kejadian 24, mari buka di kejadian 15 terlebih dahulu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah siapa? Siapa? Eliezer, orang Damsyik itu. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang apa? Hambaku nanti menjadi ahli warisku. Kan bayangkan Abraham dengan semua kebesaran semua, dengan semua kemuliaan yang dia punya, baik itu kemuliaan secara rohani dan jasmani, hari itu dia tidak punya ahli waris. Satu-satunya orang yang punya kesempatan terbesar, ada satu orang namanya Eliezer. Eliezer ini orang Damsyik, orang Damaskus. Dan dia ini satu-satunya orang yang punya potensi terbesar. Satu-satunya kalau di pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pilkada. Dia satu-satunya calon, gak ada lawan. Sebelum saya jelaskan, sebelum saya lanjutkan. Nama Eliezer itu artinya son of inheritance. Atau anak dari sebuah warisan. Orang yang menerima warisan sebagai anak. Sebelum saya lanjutkan lebih lagi. Siapa kakak Eliezer itu siapa? Eliezer itu seorang servant and disciple. Nama itu, dua nama itu melekat di nama Eliezer. Seorang hamba tapi juga seorang murid. Waktu Abraham perang dengan raja-raja di timur. Merebut Lot, berusaha membebaskan semuanya. Dia perang ditemani oleh Eliezer. Urusan rumah, masak, makan, baju, pakaian, ternak. Urusan perang, urusan pendidikan, urusan apapun A sampai Z. Yang ngurusin Eliezer, the son of inheritance. Anak si penerima warisan itu. Tapi Tuhan berkata di ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini apa? Tidak akan menjadi ahli warismu.
melainkan anak kandungmu, dia akan menjadi ahli warismu. Saya pengen kalian belajar satu hal dari Eliezer ini. Apa yang membuat dia akhirnya tidak bisa menerima warisan itu? Oke? Dia seorang hamba, tapi dia nggak dapat yang seharusnya. Di Kejadian 24 ayat 10. Saya pengen kalian baca, kisahnya adalah hari itu Ishak harus dicarikan jodoh. Dan setelah sekian puluh tahun, hamba yang paling terutama akhirnya namanya nggak disebut. Dan ini orang ada Eliezer. Saya pengen kalian lihat bahwa hari itu Abraham minta supaya hambanya ini bersumpah. Cariin jodoh yang benar. Jangan orang Kanaan, cariin dari keturunan yang masih satu saudara dengan Abraham. Tujuannya ini keturunan ilahi, oke? Ayat 10, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruh nyala unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar menimba air. Perhatikan ini, oke? Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah siapa? Tuanku Abraham. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Saya mau cepat aja, saya mau kalian bandingkan dengan satu orang. Mari buka di Rut pasal 1. Setelah berkhotbah, mari kita membicarakan beliau. Saya pengen kalian lihat ada satu orang. Saya mau langsung ayat 15. Hari itu yang terjadi, kalian tahu kisahnya. Dia ini, Rut ini orang Moab. Dan suami dari dia dan Orpa, dari Rut dan Orpa, yang orang Israel ini, orang Yahudi ini udah meninggal. Mereka punya kesempatan untuk berpisah dari Naomi. Dan pulang ke bangsanya, pulang ke rumahnya, lanjutkan kehidupan. Engkau gak ada gunanya ikut seorang janda dalam tanda kutip, halo. Hidupnya tidak ada gunanya untuk mengikut langkah, jejak dan kehidupan seorang janda. Tapi janda ini bukan main-main, dia Naomi, keturunan orang Israel yang punya perjanjian, yang punya firman. Ayat 15 perhatikan, ini yang membedakan dia dengan Eliezer. Ayat 15, berkata Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, perhatikan ini, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Sama-sama katakan ini. Bangsamu lah, terus Allahmu lah. Yang membedakan Eliezer dengan Rut cuman satu. Eliezer berkata, Allahnya Tuanku. Pengikutan perjalanannya dia dengan Abraham. Dia tidak melihat satu pribadi yang selama ini membuat Abraham ada dan hidup dan jadi besar. Siapa? Tuhan. Perjalanannya dengan Abraham. Mata Eliezer tidak terbuka sama sekali untuk melihat ada sebuah kuasa yang supranatural. Yang dia lihat apa? Allahnya Tuanku. Yang membedakan hidup Rut adalah Allahmu adalah Allahku. Kalian tahu bangsa Moab? Bangsa Moab itu lahir. Nenek moyangnya Rut ini lahir dari hubungan antara ayah dengan anak kandung. Lahirlah Moab. Dan kalau kalian mau tahu lanjutannya, siapakah Rut? Begitu dia menikah dengan Boas, orang Yehuda itu.
beberapa keturunan, ada Terah, ada Daud, dan selanjutnya ada nama siapa? Ada nama Yesus Kristus pernah ngikut lahir dari seorang keturunan yang seajaib luar biasa yang namanya Rut. Kehambaan. Kalau kalian baca selanjutnya, waktu Rut kerja di tempat Boas, dia tidak cari semua yang besar. Dari semua berkas gandum, dia kumpulkan semua yang tercecer kebuang. Kenapa? Karena dia sadar dia nggak punya hak di situ. Dia sadar dia bukan siapa-siapa. Dia sadar dia bahkan juga bukan pekerja, orang yang harusnya punya hak untuk masuk ke ladang itu. Dia melewati itu, tapi dia cuma berkata, aku nggak minta yang besar, aku cuma minta remahan. Remahan itu cukup untuk aku menyambung hidup. Remahan belas kasihan itu cukup untuk aku menyambung hidupku dengan Tuhan. Kehambaan akan membuat kepalamu, hatimu nunduknya ke bawah, ke kaki Allah yang Maha Kudus. Bukan mau apa yang di kepalanya, di tangannya, tapi engkau mau apa? Yang di kakinya. Eliezer kehilangan itu. Tapi Rut tahu, ini aku mau jadikan Allahmu, Allahku juga. Tuhan punya semua kemuliaan. Tapi ada satu sisi, satu level, satu panggilan dari hidup saudara dan saya yang kalian dan saya harus lewati sebagai sebuah perjalanan proses. Kehambaan. Yesus pernah lakukan itu. Yesus pun turun sebagai hamba. Saya nggak tahu di tempat kalian kau harus menghamba dengan orang tuamu. Kau harus menghamba dengan pemimpinmu di gerejamu masing-masing. Tanpa engkau menaruh ada seseorang di atas kepalamu untuk memimpin engkau, untuk mengajari engkau segala sesuatunya. Di dalam diri saudara dan saya ini gak akan berhasil. Jadilah seperti Rut. Apa yang Tuhan sudah buat di hidup kalian dan saya, harusnya mengajari hidup kalian dan saya sebuah arti dari yang namanya trust dan menyerahkan diri total ke Tuhan. Yang berkata, Tuhan kau boleh lakukan apapun di hidupku. Aku ini milikmu. Apa? Aku ini milikmu. Kehambaan akan membuat hatimu, jiwamu, pikiranmu, hidupmu mau dilewatkan. Bahkan momen yang paling gak mudah, gak enak. Kau akan berkata, aku milikmu Tuhan. Jangan seperti Eliezer, jadilah Rut, supaya dari rahimmu, rahim rohanimu, lahir sesuatu yang sangat dahsyat. Itu upah dari penghambaan. Engkau kejar remahan karena engkau sadar engkau gak layak ngambil yang besar. Saya ngejar remahan karena saya menyadari saya anak pungut, saya anak adopsi tempat ini. Saya mau tutup dengan seperti ini. Ada satu kata yang saya sangat suka dari sebuah penyembahan, namanya proskuneo. Yaitu mencium atau menjilat tuanmu seperti anjing melihat tuannya. Jilat siapa? Ini bukan menjilat dalam arti negatif ya. Tapi engkau mencium. Mencium apa? Engkau cari tempat yang rendah. Engkau mencari tempat yang tempat-tempat yang mulia-mulia itu untuk orang-orang yang mungkin hidupnya jauh lebih baik, lebih layak, lebih kudus, lebih mulia lah. Tapi engkau yang menyadari hidupmu dan saya ini orang-orang yang dianugerahi, kita punya banyak kecacatan. Carilah kaki, ciumlah kaki Tuhan. Saya mau teman-teman belajar dari tiga pribadi. Kenapa saya bilang pribadi? Tiap kali saya ingat kisahnya tiga pribadi ini nolong hidup saya. Sekian tahun yang lalu di Jepang, ada seorang profesor punya seekor anjing, namanya siapa? Hachiko. Anjing ini dipelihara dari kecil. Kerjaannya dia pagi nganter profesor ini ke stasiun Shibuya di Jepang. Pagi diantar.
Anjing itu akan pulang ke rumah setelah nganter tuannya. Begitu jam pulang kantor, anjing ini akan lari ke stasiun. Ngapain? Jemput tuannya. Tiap hari dia lakukan itu. Sampai pagi hari itu dia antar tuannya ngajar di sebuah universitas. Dia antar di stasiun dan dia pulang. Jam pulang. Dan jam pulang dia jemput. Dia jemput profesor ini. Jam pulang selalu on time. Dia tungguin 1, 2, sekian waktu. Tuannya gak datang-datang. Besoknya dia pulang, dia jemput lagi. Dia cari, dia tungguin. Tuannya gak pulang-pulang. Saudara tahu yang terjadi? Profesor ini meninggal karena serangan jantung waktu ngajar di universitas di kota sebelah. Dan anjing ini akhirnya kabur dari rumah. Si Hachiko kabur dari rumah. Dia tungguin di stasiun itu tuannya untuk datang. Dia tunggu tuannya yang tiap hari naruh tangannya di kepalanya. Ngasih dia makan, ngasih dia minum, memandikan hidupnya. Dia tunggu sampai Hachiko mati di situ. Tuannya nggak pernah pulang. Tapi anjing ini, dia tunggu 9 tahun, 9 bulan di stasiun. Nunggu tuannya pulang. Anjing kedua namanya Bobby. Saya lupa di daerah Scotland atau mana, pokoknya negara Skandinavia di Eropa. Hari itu semua anjing dianggap hama. Boleh dibunuh, boleh dipukul, boleh dibakar, boleh diapain. Karena sudah banyak merusak. Ini namanya Bobby, anjing ini. Dia gak tahu apa-apa, yang dia tahu dia pengen cari makan. Setiap kali dia datang ketemu orang ditendang. Kalau enggak ketemu orang dipukul pakai tongkat bisbol. Satu hari ada satu orang namanya Bapak John. Bapak John itu sedang berdiri di samping, sedang makan sarapan paginya. Dan waktu dia makan sandwich ini, dia lihat si Bobby, anjing rusuh yang penuh luka ini. Dia pecahkan sedikit kuenya. Dia lemparkan ke Bobby. Bobby makan. Sejak hari itu, anjing ini gak minta untuk jadi anjing peliharaannya Bapak John. Yang dia kerjakan, tiap kali Bapak John ini pulang, atau pergi, dia ikutin dari jarak jauh. Bukan untuk minta makan, dia pengen jagai. Bapak John masuk rumah, ada taman di seberang rumah ini, dia akan nongkrong situ nungguin. Tiap hari. Sampai satu hari rumah itu sangat ramai. Tahu yang terjadi, tahu-tahu pintu dibuka dan sebuah peti berwarna hitam dibawa keluar. Waktu Bobby lihat, dia cium dari jauh, ini aku mencium seorang tuan yang pernah satu kali ngasih aku makan. Dan dia cium tuan itu ada di peti itu. Bapak John meninggal. Dia ikuti dari belakang sampai penguburan. Semua orang pulang. Dia lari ke nisan, ke batu nisannya, dia nangis di situ. Waktu dia lapar dia pergi. Dia cari makan, pulang lagi. Dia tiduran di kuburannya Bapak John. Pergi lagi, dia akan lari kembali lagi ke batu nisan itu. Di kuburannya Bapak John. Nangis, dia tungguin diem. Kalian tahu berapa lama dia di situ? 14 tahun. Siapa yang umurnya 14 tahun sini? Dari bayi, dari lahir, sampai anjing, sampai si Bobby itu mati. Dibuatkan kuburan persis di sebelah Bapak John. 14 tahun dia tungguin seseorang yang cuma ngasih makan satu kali. Anjing ketiga terakhir, namanya Bobby juga. Ini anjing milik sebuah keluarga. Dan anjing ini diajak liburan dari Indiana. Kalau di Amerika ada satu nama Indiana, ke daerah namanya Silverstone atau mana, atau Livingstone, saya lupa. Itu di daerah Oregon. Itu kalau kalian pernah lihat peta Amerika, yang seperti ini, itu nyebrang dari sini ke sini. Di tengah jalan, udah nyampe area Oregon, mereka anjing itu karena dikejar-kejar anjing yang lain, atau terjadi apa saya nggak tahu, anjing itu hilang. Dicari sampai seharian, hari kedua nggak ketemu, akhirnya keluarga ini memutuskan ya udahlah, Bobby udah pergi. Mereka pergilah. Lanjut waktu berjalan, mereka pulang ke kota asal mereka ke kota asal mereka. Kalian tahu 6 bulan kemudian ada pintu rumah mereka, 6 bulan kemudian pintu rumah mereka seperti ada yang garuk-garuk. Ada suara rintihan pelan. Dan waktu mereka buka pintu, anjing kurus, hancur badannya, luka semua. Dan mereka tahu Bobby pulang ke rumah. Kan tahu jarak Oregon ke Indiana berapa? 2.500 mile.
kira-kira 4.800 kilometer. 6 bulan dia pulang lewati 2 musim, salah satunya musim dingin. Dia harus lewatin danau, dia harus lewati hutan. Dan dia lakukan itu demi pulang ke rumah Tuhannya. Kak, gimana caranya bisa pulang? Sama dengan kalian dan saya mau tanya, gimana cara pulang ke rumah Tuhanmu? Kalau engkau sedang jauh dari Tuhan, dalam kedinginan, kebekuan, kemarahan, dosa, kenajisan semuanya. Saya mau kasih tahu engkau, Bobby tahu siapa Tuhannya. Tuhannya bukan dunia, Tuhannya bukan kemarahan, bukan ego, bukan apapun. Dia kejar itu. 6 bulan, badannya dia harus lewati anjing hutan, serigala dan semuanya. Demi pulang ke rumah Tuhannya. Yesus yang kita sembah, tanpa sadar dia sudah mencintai engkau dan saya sekian tahun selama ini. Tempat lain gak bisa ibadah, kita masih bisa ibadah. Tempat lain orang sudah bingung makan, orang lain sibuk bingung dengan pekerjaan. Tapi engkau dan saya hari ini masih ada hari ini. Kalau anjing-anjing itu tahu mana Tuhannya dan memberi hidupnya. Kalau Bobby yang di Scotland itu cuman sekali dilemparin roti dan dia ikuti Tuhannya 14 tahun. Engkau dan saya ini seringkali lebih jahat, lebih dingin, lebih gak tahu diri dari anjing-anjing ini. Yesus itu Tuhan kita. Sudah waktunya engkau dan saya datang tidak hanya seperti ini. Minta. Kau mau jadi greater generation, jadi kayak Ruth. Mungkin seperti anjing, iya. Tapi dari rahimmu, dari hidupmu akan melahirkan sesuatu yang supranatural dan sangat dahsyat di masa ke depan. Yang kau perlu lakukan adalah berhenti minta. Tapi setiap kali mulai hari ini nanti akan ada sesi lagi, besok ada sesi lagi. Setiap kali datang ke Tuhan, aku ngasih Tuhan. Gue kasih F Kak Erik. Saya pengen kalian datang sama-sama di hadapan Tuhan. Seberapa hatimu nangkap hari ini. Saya pengen teman-teman menyadari satu hal. Kehambaan itu membuka berkat yang sangat besar di hidupmu. Kehambaan akan membuat rahimmu aktif, rahim rohanimu. Kehambaan akan membuat engkau jadi pribadi yang besar. Mungkin di hadapan manusia engkau adalah hamba. Tapi di hadapan Tuhan engkau sedang menyambungkan dirimu dengan sebuah kuasa yang jauh lebih besar. Saya mau ajak semua yang kau sadari hatimu, hidupmu, engkau mau berkata, Tuhan, aku mau beri hidupku hari ini sekali lagi. Aku mau beri hidupku hari ini sekali lagi.